Halo semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai etika bisnis. Untuk yang pertama, kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan etika bisnis. Nah, etika bisnis merupakan etika khusus terapan yang pada awalnya berkembang di Amerika Serikat. Sebagai cabang filsafat terapan, etika bisnis menyoroti segi-segi moral, perilaku manusia, dan peraturan-peraturan yang mempunyai profesi di bidang bisnis dan juga manajemen. Oleh karena itu, etika bisnis dapat dilihat sebagai usaha untuk merumuskan dan menerapkan prinsip-prinsip etika di bidang hubungan ekonomi antar manusia. Oke, untuk selanjutnya, secara terperinci, menurut Richard T. De George, menyebutkan bahwa etika bisnis menyangkut 4 kegiatan, yaitu yang pertama, penerapan prinsip-prinsip umum dalam praktik bisnis. Kedua, etika bisnis juga akan berkaitan dengan meta-etika. Yang ketiga, bidang telaah etika bisnis menyangkut pandangan-pandangan mengenai bisnis, dan yang terakhir ada etika bisnis menyentuh bidang yang sangat makro seperti operasi perusahaan, multinasional, jaringan konglomerat internasional, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan etika bisnis. Nah, tujuan etika bisnis yaitu mengugah kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan para pelaku bisnis untuk menjalankan good business dan tidak melakukan mankai bisnis atau dirty business yang bisa merugikan banyak pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Kemudian, etika bisnis mengajak para pelaku bisnis mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik atau etis agar bisnis itu pantas dimasuki oleh semua orang yang mempercayai adanya dimensi etis dalam dunia bisnis. Nah, selanjutnya kita masuk ke sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Ada 3 sasaran dan ruang lingkup pokok yang harus diperhatikan supaya tujuan dan juga etika bisnis bisa tercapai. Apa tuh? Yaitu yang pertama ada etika bisnis sebagai etika profesi, membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah terkait dan praktek bisnis yang baik dan etis. Kemudian yang kedua, menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh atau karyawan, dan masyarakat luas, pemilik aset umum semacam lingkungan hidup, akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar. Kemudian ketiga, etika bisnis juga akan mempelajari mengenai sistem perekonomian di mana itu yang akan menentukan etis tidaknya sebuah bisnis. Kemudian kita masuk ke etika bisnis dalam kehidupan bisnis. Ini mungkin akan terjadi bagi teman-teman semuanya yang akan terjun ke dunia bisnis, yaitu yang pertama. Yang pertama, mempraktikkan bisnis dengan etika berarti mempraktikkan tata cara bisnis yang sopan dan santun, sehingga kehidupan bisnis menyenangkan karena saling menghormati. Kemudian, etika berbisnis diterapkan pada sikap kehidupan, berkantor, sikap menghadapi rekan-rekan bisnis, dan sikap di mana kita tergabung dalam organisasi. Kemudian yang kedua, itu berupa senyum sebagai apresiasi yang tulus dan terima kasih. Tidak menyalahgunakan kedudukan, kekayaan, tidak lekas tersinggung, kontrol diri, toleran, dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Kemudian ketiga, berbisnis dengan etika bisnis adalah menerapkan aturan-aturan umum mengenai etika pada perilaku bisnis. Selanjutnya adalah etika bisnis menyangkut moral, kontak sosial, hak-hak dan kewajiban, prinsip-prinsip dan aturan-aturan. Oke, kita masuk ke pro dan kontra etika dalam bisnis. Pasti ya, ada. Yaitu para pelaku bisnis adalah orang-orang yang bermoral. Tetapi moralitas tersebut hanya berlaku dengan dunia pribadi mereka. Begitu mereka terjun dalam dunia bisnis mereka, akan masuk dalam permainan yang mempunyai kode etik tersendiri. Kemudian, jika suatu praktik bisnis berlaku begitu umum di mana-mana, lama-lama praktik itu dianggap semacam norma dan banyak orang yang akan merasa harus menyesuaikan diri dengan norma itu.
Dengan demikian, norma bisnis berbeda dari norma moral masyarakat pada umumnya, sehingga pertimbangan moral tidak tepat diberlakukan untuk bisnis. Namun, pandangan di atas yang tadi saya sebutkan mendapatkan kritik dari tokoh etika Amerika Serikat, Richard T. de George. Ia mengemukakan alasan-alasan tentang keniscayaan etika bisnis sebagai berikut, yaitu yang pertama, bisnis tidak dapat disamakan dengan permainan judi. Kedua, bisnis adalah bagian yang sangat penting dari masyarakat dan menyangkut kepentingan semua orang. Yang ketiga, dilihat dari sudut pandang bisnis itu sendiri, praktik bisnis yang berhasil adalah memperhatikan norma-norma moral masyarakat, sehingga ia memperoleh kepercayaan dari masyarakat atas produk atau jasa yang dibuatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang ada di etika bisnis. Nah, sampai jumpa. Kita next time akan kembali lagi membahas mengenai etika bisnis. Dah. Terima kasih.